Halo, apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan sosiologi kelas 11, yaitu topik kita kali ini adalah masalah pembentukan kelompok sosial. Di dalam pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas tentang dasar pembentukan kelompok sosial, di mana di situ kamu sudah mendapatkan tentang apa yang dimaksud dengan kelompok sosial, kemudian faktor-faktor apa saja yang menimbulkan atau menyebabkan terbentuknya kelompok atau dasar-dasar pembentukan kelompok, dan kamu juga mendapatkan tentang teori-teori kelompok sosial atau faktor-faktor penyebab timbulnya kelompok sosial. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan masuk kepada bagian kedua, yaitu berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di dalam masyarakat. Nah, paling tidak ini nanti akan menjelaskan kira-kira apa-apa saja jenis-jenis kelompok kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat. Baiklah, kita mulai saja. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, ada baiknya kamu akan mengetahui dulu kira-kira tujuan pembelajaran kali ini adalah apa saja. Yang pertama, tentunya kamu bisa mengidentifikasi ragam pengelompokan sosial dari berbagai macam sumber. Yang kedua, kamu bisa mengumpulkan data tentang ragam pengelompokan masyarakat melalui diskusi kelompok dan tugas kelompok. Yang ketiga, kamu dapat menganalisis sehingga kamu bisa mengklasifikasi ragam pengelompokan sosial di masyarakat sekitar kamu. Itu kira-kira target yang diharapkan setelah kamu mempelajari pengelompokan sosial dan ragam pengelompokan sosial di dalam masyarakat kali ini. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai pelajaran mengenai ragam pengelompokan sosial, coba kamu cermati sebentar video berikut ini. Kami siang, dengan dijemput pihak keluarga dan tim pengacaranya, YouTuber prank sampah Ferdinand Paleka bersama kedua rekannya resmi bebas dari tahanan Mapolrestabes Bandung. Hampir 1 bulan, Ferdinand Paleka bersama kedua rekannya, Aidil dan juga Tubagus, merasakan dinginnya jeruji besi atas tuduhan kasus prank sembako berisikan sampah terhadap transpuan di kota Bandung. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Galih Indragiri. Baik, berdasarkan video tersebut, maka menurutmu kelompok sosial apa saja yang terlibat dalam berita ini? Mungkin jawaban kamu salah satunya adalah bahwa ada satu kelompok formal, yaitu kepolisian. Nah, tentu kalau dikatakan dia kepolisian itu kelompok formal, lantas kalau YouTuber itu kira-kira kelompok apa? Supaya kamu tahu nanti jawabannya, maka kita mulai membahasnya saja, ya. Apa-apa saja ragam pengelompokan sosial di masyarakat, kira-kira fungsinya apa, begitu ya. Nah, nanti untuk klasifikasi kelompok sosial, maka ada 2 jenis kelompok sosial klasifikasinya. Yang pertama kita lihat nanti berdasarkan ahli, yang kedua menurut kriteria. Nah, kita lihat yang pertama menurut ahli. Menurut ahli atau ilmuwan, ada beberapa ilmuwan nanti dia. Yang pertama menurut si Emil Durkheim. Emil Durkheim mengatakan bahwa kelompok sosial itu terdiri dari 2, yaitu kelompok sosial dengan solidaritas organis dan kelompok sosial dengan solidaritas mekanis. Nah, jika dikatakan dia solidaritas organis, maka tentu itu didasarkan kepada ikatan-ikatan yang dimiliki oleh kelompok itu sebenarnya dasarnya apa? Nah, solidaritasnya. Nah, kalau dia yang organis, berarti intinya ikatan yang terjadi antar anggota dalam kelompok tersebut itu disebabkan karena apa? Karena saling ketergantungan atau saling membutuhkan. Sementara kalau di dalam ikatan solidaritas mekanis itu atas dasar kepercayaan atau perasaan. Kenapa? Karena di dalam masyarakat dengan solidaritas organis biasanya ada pembagian kerja yang rinci. Jadi tidak bisa satu orang mengerjakan semua hal sekaligus. Ada ahlinya tertentu. Seorang dokter itu mempunyai keahlian khusus dokter. Jadi seorang perawat tidak bisa bekerja sebagai dokter atau berfungsi sebagai dokter. Nah, oleh karena itu maka ikatan yang terjadi antar anggota dalam kelompok tersebut biasanya adalah karena saling membutuhkan tergantungan. Nah, sementara dalam kelompok solidaritas mekanis, maka yang diutamakan adalah kesamaan perilaku dan sikap.
tidak ada keahlian, tidak ada yang namanya spesialisasi. Setiap orang dianggap sama. Nah, ikatan antar anggota kelompok biasanya adalah kesadaran kolektif atau kepercayaan dan perasaan kelompok. Nah, contoh kelompok dengan solidaritas organis yang langsung itu adalah kelompok masyarakat di perkotaan, misalnya kelompok kerja di perkotaan. Sementara yang solidaritas mekanis itu contohnya adalah kelompok masyarakat desa. Oke, itu dia menurut si Emil Durkheim. Yang kedua, menurut yang namanya Ferdinand Tonis. Ya, kita lihat menurut Ferdinand Tonis. Ferdinand Tonis mengatakan bahwa kelompok sosial itu terdiri dari dua macam juga. Ya, yang pertama kelompok yang disebut nanti dengan paguyuban, dan yang kedua kelompok yang disebut dengan tambayan. Kelompok paguyuban menurut Ferdinand Tonis atau yang disebut dengan Gemeinschaft ada kelompok yang diikat oleh ikatan hubungan batin yang murni, alamiah dan kekal. Jadi alamiah artinya tanpa dibuat-buat, kekal artinya bertahan lama, ya. Sementara patembayan atau Gesellschaft itu biasanya hubungannya yang didasarkan kepada kepentingan apa, misalnya saya menjadi kelompok dengan seseorang misalnya karena saya membutuhkan ilmunya, seperti itu. Nah, jadi kalau dia yang namanya paguyuban itu contohnya adalah keluarga, kerabat, dan kelompok-kelompok yang berhubungan darah. Kemudian patembayan itu contohnya kelompok pekerja, ya. Oke, yang ketiga ilmuwan yang berikutnya adalah Herzel Giller, ya. Si Herzel Giller mengatakan bahwa kelompok sosial itu terdiri dari kelompok-kelompok di mana nanti dia ada kelompok yang sifatnya terbuka, ada kelompok yang sifatnya tertutup. Kelompok terbuka artinya bahwa kelompok itu terbuka kepada semua perubahan-perubahan yang berasal dari luar, ya, terhadap perubahan-perubahan yang berasal dari luar, dan peka atau tanggap terhadap bentuk perubahan dan pembaharuan tersebut. Contohnya adalah parlemen. Parlemen itu anggota DPR misalnya. Anggota DPR harus menyesuaikan diri senantiasa dengan perubahan sehingga setiap undang-undang ataupun produk legislatif yang dihasilkannya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara ada yang namanya kelompok tertutup atau kelompok yang cenderung sulit menerima perubahan. Biasanya kelompok ini lebih suka menjaga kestabilan atau tidak adanya perubahan dalam kelompok tersebut. Nah, contohnya saja adalah kelompok dalam masyarakat suku-suku terasing seperti suku atau suku-suku masyarakat yang tertutup seperti Baduy atau kelompok-kelompok suku anak dalam misalnya. Oke, itu menurut si Herzel Giller. Nah, kemudian nanti yang keempat ada Robert Bierstedt. Nah, Robert Bierstedt mengatakan bahwa kelompok sosial itu dibagi atas beberapa bagian, yaitu kelompok yang pertama kelompok asosiasi, yang kedua kelompok sosial, yang ketiga kelompok kemasyarakatan, dan yang keempat kelompok statistik. Nah, kelompok yang dikatakan dengan asosiasi adalah kelompok yang memiliki kesadaran akan jenis atau persamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Kemudian ada ikatan organisasi di dalamnya. Itulah yang dikatakan dengan kelompok asosiasi. Jadi organisasi-organisasi atau asosiasi resmi itu dikatakan sebagai kelompok asosiasi. Yang kedua kelompok sosial. Kelompok sosial ini hanya adalah kelompok yang punya kesadaran jenis dan berhubungan satu sama lain, tetapi tidak terikat dalam organisasi. Misalnya kelompok pertemanan, kelompok kumpulan keluarga, jadi tidak ada yang namanya ikatan organisasinya. Nah, yang ketiga itu adalah kelompok kemasyarakatan. Nah, kelompok kemasyarakatan itu adalah kelompok di mana masing-masing anggota kelompoknya itu hanya memiliki kesadaran akan persamaan di antara mereka, dan di antara anggotanya tidak ada kontak dan komunikasi, dan juga tidak ada organisasi. Misalnya antara orang-orang yang berjenis kelamin perempuan karena sama-sama perempuan, atau di antara orang-orang yang sama-sama pedagang, ketika ada penggusuran maka bersama-sama pedagang ini memprotes karena dia sadar bahwa dia adalah pedagang di tempat tersebut. Itu adalah kelompok kemasyarakatan.
Yang terakhir adalah kelompok statistik. Kelompok statistik ini adalah kelompok yang ada hanya dalam arti analisis, dan itu merupakan hasil ciptaan daripada ilmuwan. Jadi artinya bahwa kelompok-kelompok ini dibentuk untuk keperluan ilmu pengetahuan. Oke, itu menurut Robert Bierstadt. Nah, kemudian yang berikutnya ada ilmuwan yang berikutnya yang kita sebut dengan menurut Robert K. Merton. Nah, Merton mengatakan bahwa kelompok sosial itu terdiri dari pertama, kelompok membership group, dan yang kedua reference group. Apa bedanya membership group dengan reference group? Kelompok membership group ini atau kelompok anggotaan itu suatu kelompok di mana seorang individu menjadi anggota atau menjadi bagian dari kelompok itu baik secara formal maupun secara tertulis. Nah, itu kalau yang membership group. Sementara kelompok acuan atau reference group, sebenarnya seseorang itu tidak menjadi bagian dari kelompok itu, tetapi dia menjadikan kelompok acuannya itu atau kelompok tertentu menjadi acuan dalam pribadi. Nah, kalau dia membership group itu sama seperti misalnya kamu adalah anggota daripada SMA Negeri 16 Medan, maka membership group kamu adalah SMA Negeri 16 Medan. Nah, sementara kalau reference group itu, kalau kamu pernah lihat misalnya Pak Ogah atau Supeltas atau sukarelawan penjaga lalu lintas atau pengatur lalu lintas, nah itu menggunakan acuannya adalah kepolisian. Jadi reference grupnya itu adalah kepolisian. Itu menurut Robert K. Merton, ya. Kemudian yang berikutnya adalah Ronald B. Adler. Nah, kalau si Ronald B. Adler mengatakan bahwa kelompok itu ada tiga, ya. Ada tiga. Yang pertama adalah kelompok belajar atau learning group. Yang kedua adalah kelompok pertumbuhan atau growth group. Yang ketiga kelompok pemecahan masalah. Nah, kelompok belajar ini intinya adalah kelompok yang ingin bertujuan meningkatkan pengetahuan atau kemampuan dari anggotanya. Ya. Kelompok diskusi termasuk dari kelompok belajar. Kelompok pertumbuhan itu adalah kelompok yang intinya adalah memfokuskan perhatiannya pada permasalahan pribadi yang dihadapi anggotanya. Jadi dia berupaya untuk membantu anggota supaya anggota tersebut mampu untuk menyelesaikan atau meningkatkan perkembangan kepribadian. Jadi kelompok psikologi atau kelompok tumbuh bersama itu kelompok PA itu termasuk kepada growth group. Nah, kemudian kelompok pemecahan masalah. Nah, ini intinya adalah bahwa kelompok ini ditujukan untuk membantu anggota mengidentifikasi tantangan dan mengarahkan menyelesaikan masalah-masalah atau memberikan solusi yang tepat pada permasalahannya. Sebagai contoh misalnya kelompok tani, ya, kelompok tani itu kalau petaninya ada masalah, nanti mereka akan bahas atau rembukan misalnya sehingga ada penyelesaian terhadap masalah tersebut. Oke, itu menurut Ronald B. Adler. Kemudian yang berikutnya ada ilmuwan yang berikutnya yaitu Theodore Kapler, ya. Theodore Kapler mengatakan bahwa kelompok sosial itu ada 4 jenis. Yang pertama itu ada yang namanya kelompok besar, kecil, kemudian ada kelompok sedang atau medium, dan kelompok sangat besar, ya, kelompok sangat besar. Nah, untuk masing-masing ini itu tergantung kepada jumlahnya. Oke, coba kamu nanti cari kira-kira kalau disebut dengan kelompok kecil itu berapa jumlah anggotanya, kelompok medium berapa, besar berapa, sangat besar berapa. Yang terakhir adalah W.G. Sumner, ya, W.G. Sumner. Oke, menurut W.G. Sumner, kelompok sosial itu dibagi atas 2, yaitu in-group dan out-group. Nah, kalau dia yang disebut dengan in-group, ya, in-group adalah kelompok yang mana merupakan bagian dari kelompok kita, atau seringkali istilah yang digunakan
adalah kelompok saya. Nah, kelompok saya, sementara outgroup itu disebut dengan kelompok mereka atau kelompok lain, ya. Jadi antara kelompok in-group dengan out-group ini semuanya nanti ingat bahwa inti dari kelompok in-group adalah bahwa sikap in-group terhadap out-group biasanya adalah sikap bertentangan, curiga, atau sikap memiliki in-group feeling terhadap kelompoknya dan memiliki sikap curiga terhadap kelompok out-groupnya. Sebagai contoh, misalnya kalau kamu adalah siswa SMA Negeri 16 Medan, maka kamu memilih in-group kamu adalah SMA Negeri 16 Medan. Berarti out-group kamu adalah SMA lain di luar SMA Negeri 16 Medan. Kemudian in-group kamu adalah keluargamu, maka out-group kamu adalah kelompok-kelompok keluarga yang ada di luar keluarga kamu. Ya, itu yang merupakan kelompok-kelompok yang disebut dengan in-group dan out-group. Nah, sekarang kita masuk kepada yang berikutnya, yaitu klasifikasi kelompok menurut kriteria. Kalau menurut kriteria, maka kelompok sosial itu nanti dibagi atas beberapa, ya. Yang pertama, berdasarkan kejelasan struktur, norma, dan perannya, dan yang kedua berdasarkan sifat dan proses sosialnya. Kalau berdasarkan kejelasan struktur dan norma serta peran, maka kelompok sosial itu dibagi nanti atas kelompok sosial yang teratur dan kelompok sosial yang tidak teratur, ya. Kelompok sosial yang teratur dan kelompok sosial yang tidak teratur. Nah, jika dikatakan sebagai kelompok sosial yang teratur, maka artinya adalah kelompok ini memiliki struktur, ada normanya, kemudian ada peran-peran daripada anggota kelompoknya. Dan biasanya sifat kelompok sosial yang seperti ini, kelompok sosial teratur ini sifatnya permanen atau kebersamaannya itu dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sementara yang kedua adalah kelompok sosial tidak teratur. Nah, kelompok sosial tidak teratur. Kelompok sosial tidak teratur itu nanti ada tiga, ada crowd atau kerumunan, yang kedua ada massa, yang ketiga ada publik. Kemudian yang terakhir, berdasarkan sifat dan proses sosialnya, maka ada kelompok formal sekunder, ada kelompok formal primer, dan yang berikutnya formal, informal sekunder, dan informal primer. Oke, kita masuk kepada yang pertama, kelompok sosial teratur. Nah, untuk kelompok sosial teratur, tentu untuk beberapa kelompok itu sudah dijelaskan di depan, yaitu kelompok Gemensa, Gesellschaft, in-group, out-group, membership, dan kelompok yang ini, ya. Nah, sudah dijelaskan. Nah, sekarang yang perlu kita bahas berarti ada 4 kelompok primer dan sekunder, kemudian kelompok formal dan informal, serta kelompok pressure group dan kelompok interest group, ya, serta kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Masuk kepada primer dan sekunder. Nah, kalau bicara kelompok primer itu berarti adalah kelompok yang ditandai dengan hubungan yang erat, kemudian anggotanya saling mengenal dan sering berkomunikasi secara langsung atau face to face, ya. Nah, itu ya. Ikatan psikologi serta kerjasama juga bersifat pribadi, ya. Contohnya misalnya apa? Contohnya adalah keluarga. Nah, keluarga itu termasuk kepada kelompok primer. Nah, yang kedua kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok yang mana nanti dia jumlah anggotanya banyak sehingga tidak saling mengenal, hubungan relatif renggang, di mana anggotanya tidak perlu saling mengenal secara pribadi dan sifatnya tidak permanen, ya. Oke. Nah, biasanya hubungan yang terjadi itu biasanya formal, ya, dan sedikit sekali terjadi kontak antara anggotanya. Oke. Kira-kira apa contohnya? Misalnya yang termasuk kepada kelompok sekunder, itu organisasi dan perusahaan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kelompok formal dan kelompok informal. Nah, kalau kelompok formal itu berarti adalah kelompok yang merupakan
organisasi yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja dibuat oleh anggota-anggotanya untuk ditaati serta mengatur hubungan antara anggota. Ya, berarti di dalam kelompok formal ada struktur organisasinya. Yang mana di antara ini? Tentu yang ini, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, kelompok informal, ya. Kelompok informal. Kelompok informal adalah organisasi kelompok yang tidak resmi serta tidak memiliki struktur atau organisasi. Biasanya dibentuk berdasarkan pengalaman dan kepentingan-kepentingan yang sama dari anggota kelompok. Misalnya ini ya, ini kan bukan kelompok yang formal ya, ini. Nah, kemudian yang berikutnya ada kelompok okupasional dan kelompok volunteer ya, kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Nah, yang dimaksud dengan kelompok okupasional itu adalah kelompok yang mana biasanya dia terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis, ya. Terdapat pada masyarakat yang heterogen dan ada pembagian kerja, sistem pembagian kerja dan didasarkan kepada spesialisasi. Jadi dia tadi pertama adalah melakukan pekerjaan sejenis, kemudian ada spesialisasi, itu yang paling utama. Ini adalah kelompok okupasional. Nah, bagaimana dengan kelompok volunteer ya? Kalau kelompok volunteer bagaimana? Nah, kelompok volunteer itu adalah kelompok orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama, tapi tidak mendapatkan perhatian masyarakat yang daya jangkaunya lebih luas. Mereka hanya mencoba memenuhi kepentingan anggota dengan kemampuan dirinya sehingga tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Misalnya kelompok volunteer itu adalah kelompok-kelompok orang yang mau melakukan sesuatu bagi masyarakat tanpa ada perhatian dari masyarakat secara khusus, kelompok kerja bakti dan sebagainya. Nah, yang berikutnya ada pressure group dan interest group ya. Kalau dikatakan dengan pressure group ya, pressure group itu adalah suatu kelompok, suatu kelompok atau suatu institusi politik ya yang dipergunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dengan tujuan untuk mempengaruhi, untuk mempengaruhi juga membentuk suatu kebijakan pemerintah. Ya, itu yang dimaksud dengan pressure group. Salah satu contoh pressure group itu adalah lembaga swadaya masyarakat. Jadi lembaga swadaya masyarakat itu termasuk lembaga pengontrol ya, pengontrol kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tertentu di dalam masyarakat sehingga kepentingan masyarakat bisa dijaga ya. Itu yang dimaksud dengan pressure group. Sementara yang disebut dengan interest group atau kelompok penting adalah sekumpulan orang yang punya tujuan atau sikap kepentingan yang sama untuk mengorganisasikan diri dalam melindungi serta memperjuangkan kepentingan atau tuntutan kelompok itu. Nah, kalau dia dikatakan interest group, kegiatannya biasanya berhubungan dengan hal yang lebih terbatas pada usaha-usaha yang intensitasnya atau sasarannya itu yang tidak berlebihan, hanya berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang mereka masing-masing ya. Oke, itu dia yang dikatakan dengan kelompok sosial teratur. Kita kembali. Nah, jadi kalau begitu bagaimana ya? Kalau begitu bagaimana dengan kelompok sosial yang tidak teratur, ya kan? Nah, kelompok sosial yang tidak teratur itu ada 3, itu ada kerumunan, ada massa, ada publik. Apa bedanya antara kerumunan, massa, dan publik ini? Coba, kira-kira apa bedanya? Kalau dikatakan kerumunan itu seperti apa? Kalau massa seperti apa? Publik seperti apa? Nah, jadi kalau kerumunan seperti pada gambar, kalau kita lihat pada gambar ya, ini adalah antrian orang yang mengambil tiket kereta. Kalau massa ini orang yang berdemo, publik ini adalah orang-orang yang menyampaikan pendapat, mana ada satu orang yang mendengarkan pendapat mereka. Nah, jadi berarti kalau kerumunan itu
itu termasuk kelompok sosial kah atau bukan? Ya, dikatakan dia kelompok sosial, tetapi kelompok sosial yang tidak teratur atau kelompok semu. Nah, jadi kelompok sosial yang tidak teratur itu artinya kelompok yang anggota-anggotanya itu tidak permanen atau tidak kontinu. Nah, saat ini ada, nanti kemudian akan bubar, sama seperti antrian ini. Nah, ini nanti saat ini ada, tapi nanti berikutnya akan bubar karena mereka kepentingannya sudah selesai, begitu. Ya. Nah, kalau massa bagaimana? Ya, kalau massa itu adalah kumpulan orang-orang yang tidak saling mengenal, jumlahnya banyak, anggotanya heterogen, biasanya berkumpul di suatu tempat dan tidak individualistis. Dan biasanya mereka itu kesadaran akan keanggotaan itu sangat rendah dan tidak terorganisasi. Dan selalu biasanya mereka tidak bertindak untuk dirinya sendiri, melainkan ada penggeraknya gitu ya, yang di belakangnya untuk mencoba memanipulasi atau untuk memprovokasi, dan provokatornya itu sulit untuk diketahui, ya. Oke, nah itu yang disebut dengan massa, ya. Jadi apa bedanya antara crowd dengan massa? Kalau crowd itu kan dia tidak berkumpulnya secara kebetulan, gitu ya, berkumpulnya secara kebetulan. Sementara kalau massa itu biasanya akan berkumpul pada tempat itu oleh karena adanya stimulan tertentu yang diberikan sehingga massa ini bergerak, gitu ya. Misalnya kalau kerumunan itu kan orang kalau datang ke stasiun kereta kan hanya karena kepentingannya membeli tiket atau mau berangkat ke suatu tempat. Nah, kalau massa itu misalnya ada stimulan yang diberikan, di sana ada orang yang mencopet, maka tiba-tiba nanti begitu banyak orang ini, mana pencopetnya, lalu ditangkap, lalu dipukuli atau dibawa diiring-iring begitu. Nah, jadi itu kalau crowd itu terbentuk dengan kebetulan dan dasarnya adalah kepentingan sesaat, ya. Nah, kalau massa itu adalah kelompok yang terbentuk karena adanya stimulan yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mungkin itu adalah orang-orang yang punya kepentingan atau keinginan tertentu untuk memanipulasi massa itu, atau memang keadaan yang sebenarnya. Oke. Nah, bagaimana dengan publik? Publik itu adalah kelompok orang, yang bukan merupakan kesatuan. Interaksi yang ada antara mereka itu adalah interaksi secara tidak langsung, yaitu melalui alat-alat komunikasi seperti radio, desas-desus, melalui film, atau melalui media sosial, ya. Oke, ya. Jadi biasanya publik ini akan ada, ya, ketika ada tujuan yang lebih terarah, kemudian ada pandangan terhadap masalah tertentu, dan atau diminta untuk menentukan sikap terhadap masalah tertentu. Jadi jelas ya bedanya antara publik, massa dengan crowd atau kerumunan. Itu masalah jenisnya, maka kita bisa lihat jenis-jenis daripada crowd itu lain adalah kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial, kerumunan yang bersifat sementara, dan kerumunan yang dengan hukum. Nah, kalau dia yang berartikulasi dengan struktur sosial adalah yang disebut dengan formal audience. Contohnya adalah orang-orang yang sedang mendengarkan pidato. Kemudian ada plain expressive good. Kemudian kerumunan yang bersifat sementara ada yang campaigning group aggregation. Nah, contohnya antrian yang menunggu tiket kereta tadi. Kemudian ada panic crowds, spectator crowds. Lalu kerumunan yang berdatangan dengan orang mampu ada acting mobs dan immoral crowds. Immoral crowds contohnya misalnya kelompok orang pemabuk, ya. Itu nanti disebut sebagai. Sementara massa itu ada massa yang abstrak, ada yang massa yang konkret. Kemudian publik, ada non-publik, ada publik laten, ada publik aware, ada publik yang sadar akan situasi,
ya, situasi dan mau menyampaikan pendapatnya mengenai situasi tersebut, tapi tidak berkontribusi, ya. Nah, itu nanti contohnya seperti apa, misalnya orang yang ngasih pendapat di media sosial, ya, tapi tidak melakukan apapun selain itu, ya. Itu kira-kira. Nah, nanti kamu cari kira-kira, coba diskusikan kira-kira dengan kelompok apa perbedaan daripada masing-masing contoh ini, jenis ini, dan apa contoh-contohnya, supaya pengetahuan kamu semakin bertambah. Oke. Ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira gambar ini merupakan contoh jenis kelompok sosial apa? Ya. Oke, coba kita tebak. Apakah crowd? Oh, ternyata benar. Apakah dia adalah massa? Oh, salah. Ternyata ini bukan massa. Ini apa nih? Orang atau jemaat di masjid yang sedang mendengarkan mendengarkan pidato atau mendengarkan ceramah di masjid, ya. Kemudian yang ketiga, publik. Apakah ada publik? Oh, ternyata tidak, ya. Kelompok sosial yang teratur? Bukan. Berarti ini bukan kelompok sosial yang teratur, atau dengan kata lain ini adalah berarti kelompok sosial yang tidak teratur, ya. Kemudian yang berikutnya, formal audience, ya benar. Kemudian yang terakhir, apakah inconvenient aggregation? Nah, ternyata tidak. Jadi untuk yang namanya ini orang-orang yang mendengarkan ceramah di masjid, berarti ada 3 jawabannya. Dia merupakan kelompok sosial yang tidak teratur, dan dia merupakan contoh crowd atau kerumunan, dan merupakan kerumunan jenis formal audiences. Oke, sampai sekian pertemuan kita kali ini. Kira-kira jika ada yang mau ditanyakan atau yang akan dibahas, maka diskusikan di dalam kelas kita berikutnya. Demikian saja, semoga berguna bagi kamu dan sampai jumpa.